Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rasanti dengan NPM 3012404 dari kelas C224 dari Prodi S1 Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran masalah hukum di kehidupan sehari-hari. Contoh masalah hukum sederhana yaitu yang saya ambil adalah pelanggaran lalu lintas, melanggar lampu merah. Definisinya adalah pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang melanggar peraturan atau tata tertib lalu lintas yang berlaku. Melanggar lampu merah adalah salah satu pelanggaran yang sering terjadi, yaitu tindakan menerobos persimpangan meskipun lampu lalu lintas menyala merah yang berarti harus berhenti. Kedua, ada dasar hukumnya, yaitu pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan, terutama pasal 287 ayat 1 yang mengatur sanksi bagi pengendara yang melanggar rambu lalu lintas, termasuk lampu lalu lintas. Tiga adalah sanksi hukumnya, yaitu sesuai pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sanksinya adalah yang pertama, denda maksimal 500.000 atau kurungan maksimal 2 bulan. Keempat, ada dampak sosial. Dampak sosialnya adalah kemacetan. Pelanggaran lampu merah dapat memicu kemacetan di persimpangan. Lalu yang kedua adalah kecelakaan. Beresiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Lalu ada kurangnya kepercayaan terhadap penegakan hukum karena pelanggaran sering diabaikan. Lalu yang terakhir adalah budaya buruk, yaitu mengajarkan perilaku tidak patuh terhadap aturan. Lalu ada upaya penegakan hukumnya. Penegakan hukum melalui tilang elektronik menggunakan teknologi untuk menangkap pelanggaran. Lalu yang kedua adalah patroli langsung oleh polisi lalu lintas untuk mengawasi dan menindak pelanggar. Lalu yang ketiga ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi lampu lalu lintas. Yang terakhir yaitu sanksi tegas dan konsisten untuk memberi efek jera. Saya juga akan menjelaskan tentang studi kasusnya. Pada tahun 2023 di Jakarta, pelaksanaan tilang elektronik menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan kepatuhan lalu lintas. Berdasarkan laporan, pelanggaran lampu merah di beberapa lokasi FTLE menunjukkan hingga 30%. Namun, masih ditemukan pelanggar yang mencoba menghindari kamera ETLE, menunjukkan pentingnya edukasi berkelanjutan. Saya juga akan menjelaskan tentang penekanan prinsip dasar hukum. Yang pertama adalah prinsip kepastian hukum, yaitu aturan tentang pelanggaran harus diterapkan secara adil dan konsisten. Yang kedua adalah prinsip kemanfaatan, yaitu penegakan aturan bertujuan untuk menciptakan keselamatan di jalan raya. Lalu yang terakhir adalah prinsip keadilan, di mana semua pelanggar harus ditindak tanpa pandang bulu. Terakhir yaitu solusinya. Yang pertama, untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya melanggar lampu merah melalui media sosial, seminar, atau kampanye publik. Yang kedua, ada penerapan teknologi yang lebih luas untuk mengawasi dan menindak pelanggaran. Yang ketiga, ada kerjasama antar instansi untuk memaksimalkan penegakan hukum, termasuk polisi, pemerintah, daerah, dan komunitas. Yang keempat, ada penerapan hukum tambahan seperti kewajiban mengikuti pelatihan keselamatan lalu lintas, dan yang terakhir ada peningkatan infrastruktur lalu lintas seperti rambu yang lebih jelas dan lampu lalu lintas yang mudah terlihat. Hal ini mencerminkan perlunya sinergi antara aturan hukum, penegakannya, dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keselamatan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.